teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Merauke, media edukasi dan informasi yang menghadirkan perspektif tentang demokrasi, kepemiluan, dan partisipasi masyarakat. Terima kasih kepada teman pemilih di mana saja berada yang masih setia bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di kanal YouTube KPU Kabupaten Merauke. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil kita jaga bersama. Dari Merauke untuk Nusantara, podcast KPU Merauke, suara demokrasi kita. Nah, teman pemilih, dalam episode kali ini bersama saya Sani, topik kali ini kita akan membahas tentang tantangan misinformasi dan disinformasi dalam pemilu. Tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di ruang podcast ini yaitu narasumber luar biasa kita dan tentunya tidak asing lagi yaitu Bapak Yanderson Victor Bilik atau yang sering disapa Pak Victor. Nah, Pak Victor ini merupakan anggota KPU Kabupaten Merauke yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Wah, apa kabar nih Pak Victor? Puji Tuhan, Sani. Saya menyapa semua teman pemilih dan masyarakat Merauke di mana saja berada. Puji Tuhan, Sani, sehat dan saya selalu berbahagia tentunya. Wah, luar biasa ya, puji Tuhan ya Pak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, belakangan ini nih Pak, sering sekali kami mendengar istilah misinformasi dan disinformasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan misinformasi dan disinformasi tersebut? Apa perbedaan keduanya ini dan mengapa isu ini menjadi sangat penting untuk dipahami dalam penyelenggaraan pemilu? Baik, teman pemilih, sebelum kita melangkah lebih jauh ke topik kita tentu saja, saya ingin menjelaskan agar semuanya dapat memahami perbedaan misinformasi dan disinformasi. Jadi, misinformasi adalah sebuah informasi yang salah, yang tidak akurat dan tidak benar, tetapi disebarkan tanpa ada niat atau pengetahuan untuk menyesatkan orang lain. Artinya orang yang membagikan ini biasanya mengira informasi yang dibagikan ini informasi yang benar. Sedangkan disinformasi adalah informasi yang salah, yang tidak benar, tidak akurat, dan memang sengaja dibuat dan disebarkan dengan tujuan untuk menipu, untuk mempengaruhi opini publik, atau menciptakan kebingungan. Nah, Sani, dalam konteks pemilu, misinformasi dan disinformasi ini tentu saja informasi yang salah tentang kepemiluan, tentang demokrasi yang sedang dilaksanakan, dan ini menyasar kepada penyelenggara bisa, kepada peserta pemilu atau pilkada juga bisa, ataupun juga proses-proses tahapan dalam kepemiluan tersebut. Sehingga hal-hal ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas dari demokrasi dan partisipasi masyarakat tentunya. Wah, Sani. luar biasa sekali ya Pak. Ternyata ini sangat menarik. Jadi kita bisa melihat bahwa dampak dari misinformasi dan disinformasi ini cukup luas terhadap pemahaman masyarakat. Nah, menurut Bapak nih, mengapa misinformasi dan disinformasi ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu, baik yang sudah kita lewati maupun yang akan datang? Ya, karena teman pemilih, kita hidup di era digital, di mana informasi itu beredar dengan sangat cepat ya, bahkan dalam hitungan detik ya. Ini berbeda zamannya dengan zaman-zaman sebelumnya, di mana informasi itu kita dapatkan hanya dari media massa seperti televisi, radio, ataupun tokoh-tokoh publik ya, seperti begitu dari orang-orang tertentu. Namun di era ini informasi bergerak dengan cepat, bahkan langsung sampai di tangan kita melalui handphone, media sosial kita, dan langsung menyebar dalam hitungan detik, menit,
ya. Nah, informasi yang menyebar ini tanpa diikuti oleh sebuah verifikasi ataupun proses untuk menganalisa, sehingga proses penyebaran informasi ini apalagi berkaitan dengan kepemiluan tentu saja melibatkan banyak kepentingan ya. Ya. Emosi politik, psikologi masyarakat, pilihan politik, dan situasi seperti ini informasi itu seringkali menjadi provokatif, sensasional, dan lebih mudah menarik perhatian masyarakat. Ini kan tentu berdampak langsung pada proses kepemiluan atau proses demokrasi yang sedang berjalan. Nah, jadi tentu saja misinformasi dan diinformasi di dalam pelaksanaan kepemiluan yang sudah terjadi maupun yang akan datang ini kan punya tantangan tersendiri, di mana ya kita tahu setiap ajang-ajang kepemiluan itu selalu muncul saja berita-berita hoax ya, berita-berita tidak benar yang menyebar dengan cepat. Nah, seringkali ya kita tahu secara bersama bahwa informasi itu memang banyak yang sengaja dibikin, ya dibikin by design oleh oknum tertentu ataupun kelompok tertentu. Kita kenal ya di masa-masa kini ada istilah buzzer seperti begitu ya. Nah, ini jadi tantangan bagi kita penyelenggara pemilu untuk dapat menghadirkan informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang tentu saja akan menjadi jawaban atas misinformasi, disinformasi yang beredar ini. Demikian. Wah, jadi tantangannya ini bukan hanya pada banyaknya informasi yang beredar ya Pak, tetapi Iya. juga bagaimana masyarakat menerima dan menilai informasi tersebut. Nah, kalau kita kita perhatikan ya Pak, sering sekali informasi yang belum jelas kebenarannya justru lebih cepat dipercaya dan dibagikan dibandingkan informasi resmi. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi di tengah masyarakat? Ya, tentu saja ada beberapa faktor ya, bahwa kenapa informasi yang tidak benar ataupun tadi ya masuk dalam kategori misinformasi atau disinformasi malah lebih bisa diterima oleh masyarakat. Itu ada beberapa faktor, teman pemilih. Yang pertama, bahwa biasanya informasi ini itu dibikin atau bersifatnya itu sensasional, lebih menarik perhatian dibandingkan informasi resmi yang cenderung formal ya. Begitu. Yang kedua, masyarakat ini cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri atau pandangan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Artinya kalau memang dia sudah punya keyakinan akan sebuah informasi tentang itu, kemudian ada informasi yang sama yang mendukung apa yang dia yakini, itu akan lebih cepat untuk saya harus sebarkan ini sepaham dengan saya, seperti begitu. Kalau dikenal dalam dunia komunikasi namanya echo chamber, yaitu bagaimana sebuah informasi itu bergaung untuk dirinya sendiri, kita dengarkan sendiri ya. Nah, yang ketiga, orang itu kan banyak menerima informasi ya dari keluarga, teman, atau grup sosial media mereka, sehingga mereka seringkali tanpa melakukan pengecekan lagi langsung menerima ataupun bahkan meneruskan informasi yang didapat itu. Nah, kami dari KPU atau sebagai lembaga penyelenggara pemilu selalu menyediakan ruang komunikasi publik ya yang dapat diakses oleh masyarakat ya. KPU masa kini adalah KPU yang semakin transparan, selalu mengupdate proses dan tahapan kepemiluan melalui media resmi KPU tentu saja. Kami ada media sosial, website, atau kami juga berkolaborasi dengan media massa yang ada ya seperti media-media lokal, sehingga hasil pemilu pun dapat diakses masyarakat ya. Kami juga punya sistem yang seperti Sirekap yang langsung dalam beberapa saat, beberapa jam setelah penghitungan suara, masyarakat bisa langsung tahu hasil suara di sebuah TPS ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kami lembaga kepemiluan menyediakan informasi yang update dan kredibel yang bisa dipercaya.
sehingga masyarakat bisa lebih punya kepercayaan yang lebih baik lagi kepada KPU tentunya. Demikian, Oh, Sani. jadi ternyata ada banyak faktor ya Pak yang membuat informasi ini Ya. belum tentu benar, bisa begitu mudah dipercaya. Nah, berbicara soal penyebaran informasi, saat ini sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi melalui media sosial. Menurut Pak Victor nih, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap penyebaran informasi yang tidak benar selama tahapan pemilu? Ya, tentu saja pengaruh media sosial itu sangat besar ya, Sani. Ya. Kita tahu bersama bahwa media sosial itu mempunyai kemampuan menjangkau ribuan atau jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Satu unggahan saja itu mengandung informasi yang salah, itu dapat langsung menyebar luas melalui fitur berbagai platform media sosial ya. Itu karena media sosial ini kan sangat mengasihkan ya, karena masyarakat itu bisa kemudian berinteraksi di dalamnya dengan memberikan like, komen, ya, reply dan sebagainya, sehingga kemudian masyarakat juga kayak bisa bikin grup percakapan kayak gitu ya. Dan juga kita tahu sekarang algoritma media sosial ini kan cenderung mempromosikan konten-konten yang menarik banyak perhatian. Meskipun informasi itu belum tentu benar ya, sehingga informasi yang emosional dan kontroversial itu seringkali lebih cepat viral dibandingkan informasi yang faktual. Nah, karena itu literasi digital, Sani, itu sangat penting bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial begitu. Nah, menarik sekali nih ya Pak. Jadi media sosial memang memberikan banyak manfaat dalam penyebaran informasi. Tetapi di sisi lain juga dapat menjadi sarana yang mempercepat penyebaran informasi yang tidak benar. Nah, ketika masyarakat ini terus-menerus terpapar misinformasi dan disinformasi, tentu hal ini bisa mempengaruhi cara mereka memandang proses demokrasi dan pemilu. Nah, menurut Pak Victor, apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas demokrasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu? Ya, jadi Sani, dampak misinformasi dan disinformasi dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu ini tentu saja sangat berdampak ya, sangat penting, sangat besar ya. Karena masyarakat bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah kalau mereka mendapat informasi yang salah. Artinya inputnya salah, outputnya pasti salah gitu. Nah, tentu saja ini apabila itu terjadi ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, bahkan terhadap hasil pemilu itu sendiri. Nah, ini amat tidak baik jika dibiarkan. Karena tentu saja ini kan akan memicu polarisasi atau pengelompokan dalam proses demokrasi itu. Ada konflik sosial, kemudian melemahkan kualitas demokrasi yang sudah kita bangun bersama-sama selama ini. Nah, bahkan kan pengalaman di negara kita ya, pengalaman pahit menurut saya yang terjadi di tahun 2025 kemarin ya, kita tahu bahwa bagaimana sebuah misinformasi dan disinformasi yang terjadi di negara ini kemudian menyebabkan demonstrasi besar-besaran, menyebabkan kerusuhan yang anarkis, kemudian menghancurkan banyak gedung, banyak fasilitas umum, kebakaran terjadi, menyebabkan kerugian material, bahkan korban jiwa ya di Agustus 2025 kemarin ya. Ini pengalaman pahit. Jadi jangan sampai hal-hal ini terjadi pada masyarakat kita lagi. Kita belajar dari pengalaman yang sudah ada. Demikian, Sani. Wah, jadi dari penjelasan yang tadi, kita bisa melihat bahwa dampak dari misinformasi dan disinformasi ini tidak hanya membuat masyarakat salah memahami informasi, tetapi juga bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap proses pemilu itu sendiri. Nah, supaya teman-teman pemilih bisa lebih membayangkan seperti apa sih bentuknya di lapangan, saya ingin mengajak Pak Victor nih berbagi pengalaman selama pelaksanaan pemilu. Apa saja contoh konkret misinformasi dan disinformasi yang pernah ditemukan oleh KPU? Ya, mungkin ada kasus-kasus tertentu yang cukup sering muncul atau sempat menjadi perhatian publik. Ya, baik Sani dan teman pemilih.
saya ingin cerita sedikit pengalaman yang kami hadapi ya. Ya. Bagaimana sebuah misinformasi dan disinformasi terjadi di KPU Kabupaten Merauke selama pelaksanaan pemilu. Yang pertama itu, dalam pemilu 14 Februari tahun 2024 itu, kantor kami itu didatangi tiba-tiba oleh banyak orang, secara khusus ibu-ibu. Dan juga ini rekan-rekan di tingkat TPS, KPPS juga didatangi banyak orang yang memaksa ingin memilih, ya, karena waktu itu kan kita memilih untuk presiden, ya, kemudian kita memilih legislatif, ya, tingkat RI, kemudian provinsi, kabupaten, dan juga DPD. Nah, jadi mereka memaksa memilih, mereka beredar informasi, orang-orang ini datang ke sini bahwa mereka yang penting punya KTP saja, KTP nasional, KTP, mereka bisa langsung memilih, ikut memilih. Padahal sesuai dengan aturan yang ada bahwa yang bisa memilih adalah warga masyarakat di situ yang terdaftar sebagai pemilih. Jadi mereka ini meskipun tidak terdaftar sebagai pemilih, mereka memaksa ingin memilih. Karena informasi yang beredar, yang penting bawa KTP saja. Tetap masih bisa memilih presiden minimal. Sedangkan kan sesuai dengan aturan bahwa sekalipun mereka punya KTP nasional, tapi apabila mereka tidak terdaftar sebagai pemilih, mereka nggak bisa memilih. Kalaupun mereka tidak terdaftar sebagai pemilih, dengan hanya membawa KTP, yang penting mereka bisa memilih itu berdasarkan bahwa alamat domisili mereka sesuai dengan TPS di mana mereka tinggal. Jadi sesuai dengan domisili setempat di mana TPS itu berada, sepanjang surat suara masih ada, dan itu diberikan waktu 1 jam saja, jam 12 sampai jam 1 siang, jam 13.00. Nah, sehingga hal inilah, misinformasi inilah yang membuat keadaan itu terjadi. Sehingga ya kami di KPU melakukan klarifikasi kepada para ibu-ibu ini. Meskipun mereka kecewa, sedih, tapi ya itu kami berjalan berdasarkan aturan dan mereka bisa memaklumi itu. Dan juga teman-teman di tingkat TPS, KPPS juga menjelaskan hal yang sama sehingga mereka bisa memahami meskipun terjadi perdebatan. Nah, itu contoh misinformasi yang terjadi. Informasi ini kan beredar dari satu ibu mungkin ke ibu yang lain atau ini, sehingga mereka berbondong-bondong datang. Kemudian yang kedua, contoh disinformasi yang terjadi di wilayah kerja Kabupaten Merauke, yaitu di mana kita tahu di Papua, secara khusus di Kabupaten Merauke ini, dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden itu sebagian besar dimenangkan oleh kandidat tertentu dari nomor urut 3 dan nomor urut 4 ya, calon presiden. Namun di beberapa TPS terluar, di daerah distrik terjauh terluar itu, ada beberapa TPS yang kemudian memenangkan paslon nomor urut 1 ya, Bapak Anies Baswedan ya, dan Haji Muhaimin Iskandar. Ini memang anomali yang unik yang terjadi ya. Kok bisa dari sekian banyak distrik dan TPS-TPS itu di daerah ini, secara khusus distrik Kontuar itu, paslon nomor urut 1 menang di sana dengan capaian suara tertinggi di distrik tersebut. Nah, dari pengecekan yang kami lakukan terhadap petugas kami di tingkat distrik PPD, bahwa konon kejadian kemenangan ini bisa diraih karena ada rumor yang beredar bahwa paslon nomor urut 1 yaitu Bapak Anies Baswedan itu telah berpindah agama menjadi Kristen dan dia sudah dibaptis. Dan ini beredar juga video yang menarasikan seperti begitu. Ya, video di mana Bapak Anies Baswedan kemudian didoakan oleh seorang hamba Tuhan, kemudian dengan narasi bahwa beliau dibaptis dan telah berganti agama. Nah, namun setelah kami melakukan pengecekan bahwa sebenarnya video itu video yang tidak ada kaitan dengan kepemiluan, dan itu tidak benar bahwa paslon nomor 1 calon presiden kita kemudian
melakukan perpindahan agama. Jadi video dan informasi yang diterima oleh masyarakat di sana keliru dan salah, sehingga menyebabkan pilihan politik yang kemudian memenangkan salah satu pasangan calon. Nah, ini contoh disinformasi yang terjadi di Kabupaten Merauke ya, cukup unik dan ya memang ini sedikit kemudian menjadi cerita atau diskusi di antara kami semua penyelenggara di KPU Kabupaten Merauke maupun di tingkat distrik ya. Demikian Sani. Dari contoh yang Bapak sampaikan tadi nih, kita jadi semakin paham nih bahwa misinformasi dan disinformasi ini merupakan tantangan nyata dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk itu upaya pencegahan tentu menjadi hal yang sangat penting. Nah, Pak Victor, bisa dijelaskan kepada teman pemilih nih, apa saja langkah atau strategi yang dilakukan KPU untuk mencegah penyebaran misinformasi dan disinformasi, khususnya di era digital seperti sekarang ini? Iya, Sani dan teman pemilih di mana saja berada. Yang pertama tentu saja KPU akan mengklarifikasi atau mengupdate setiap berita-berita yang tidak benar ya. Kami memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Kemudian KPU tentu saja akan mengupdate proses tahapan kepemiluan ya. Jadi proses yang transparan ini terbuka melalui media sosial kami, media KPU ya, seperti website dan aplikasi kepemiluan tentunya. Yang berikut, KPU juga berkolaborasi dengan media massa lokal maupun nasional ya. Media massa lokal seperti yang ada di daerah ya. Media massa seperti media cetak, media-media online daerah, kemudian TVRI, RRI, SCTV, Kompas daerah, Kompas TV daerah, kemudian semua media-media yang bisa biasa bekerja sama dengan kami, kemudian untuk memberitakan apa yang sedang dilakukan oleh KPU. Kemudian tentu saja kami melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ataupun sosialisasi tahapan kepemiluan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda pelajar, dan mahasiswa. Dan yang berikut, yang terakhir tentu saja kami mendorong ada peningkatan literasi di masyarakat ya. Maksudnya literasi digital ini penting bagi masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa literasi digital itu penting. Apa itu literasi digital? Literasi digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi, kemudian memahami informasi yang ada di dalamnya, mengkomunikasikannya, kemudian menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, kemudian membuat konten maupun informasi, dan mengkomunikasikan konten-konten itu secara efektif, bijak, dan bertanggung jawab tentunya. Dengan punya pemahaman yang kritis dan beretika di dunia maya tentunya. Demikian Sani. Nah Pak, sering kali masyarakat ini menerima pesan berantai, unggahan media sosial atau potongan-potongan video yang terlihat meyakinkan, sehingga sulit sekali untuk membedakan mana informasi yang benar dan yang mana yang menyesatkan. Nah, sebagai panduan praktis nih bagi masyarakat, apa saja ciri-ciri informasi yang perlu diwaspadai atau dicurigai sebagai misinformasi maupun disinformasi terkait dengan pemilu? Ya, tentu saja Sani, sebuah misinformasi atau disinformasi itu biasa hadir di media sosial itu biasanya ini kalau kita mau tahu bahwa itu sebuah disinformasi, itu biasanya judulnya sangat provokatif ya, judulnya sangat sensasional, bombastis. Pokoknya dia bikin judul yang kata-katanya itu penuh emosi, yang memancing emosi. Kita baca kata-kata itu saja kita sudah emosi, marah, benci ya. Biasanya itu ya contohnya kayak dia bilang memalukan atau segera sebarkan sebelum dihapus. Nah, itu contoh-contoh biasanya berita-berita yang kemudian
disinformasi yang didesain. Kemudian sebarkan ke 10 orang, ya. Ya. Jangan terlambat gitu sebelum di take down. Nah, seperti begitu. Kemudian tentu saja informasi ini kita tahu dia sebuah berita yang tidak benar atau sebuah hoax atau disinformasi itu biasanya dia tidak mencantumkan sumber yang jelas. Sumbernya dari mana? Kemudian dia mengajak kita untuk menyebarkan tanpa melakukan proses verifikasi. Itu kemudian bisa saja konteks foto dan videonya ini tidak jelas. Ya. Jadi memang sengaja dibikin meskipun tidak nyambung kadang, tapi ditampilkan saja. Kemudian informasi di dalam foto atau video tersebut ataupun berita tersebut biasanya berbeda dari lembaga resminya yang lembaga yang berkaitan dengan itu atau yang berwenang. Ya. Jadi kalau kita menemukan ciri-ciri kayak begitu itu harus hati-hati. Memang kalau secara umum di masyarakat itu kan banyak biasanya informasi menyangkut kesehatan atau minum daun ini nanti bisa sembuhkan kanker, penyakit jantung dan sebagainya. Kebanyakan begitu atau minum obat ini. Padahal mungkin dari Badan Kementerian Kesehatan atau Badan POM itu belum tentu mengeluarkan statement-statement kayak begitu. Kemudian biasa berkaitan dengan penipuan keuangan, scam dan sebagainya. Ini juga seringkali termakan oleh masyarakat. Ada juga ya kalau itu juga tentang love scams, itu menyasar banyak orang ya di berbagai level ya, baik pria maupun wanita. Kemudian ya itu juga. Sedangkan kalau kepemiluan itu biasanya menyasar peserta pemilu atau pilkada. Itu dengan kemudian menceritakan atau mengungkap aib-aib seseorang yang belum tentu juga benar ya, seperti begitu. Nah, jadi intinya kalau masyarakat menemukan ciri-ciri kayak begitu, harap sedikit sigap, antisipatif dan sedikit berhati-hati, waspada gitu. Ya. Nah, tapi kadang Pak, masyarakat sudah merasa ragu terhadap suatu informasi, tetapi masih bingung nih, harus mulai memeriksanya dari mana. Nah, untuk membantu pemilih kita agar lebih bijak dalam menerima informasi, mungkin ada tips dan trik nih dari Bapak yang sesederhana mungkin yang bisa dilakukan sehari-hari untuk mengenali apakah suatu informasi itu termasuk misinformasi atau disinformasi. Oh ya, baik. Sani dan rekan pemilih di mana saja berada. Jadi sedikit tips dan trik untuk mengenali misinformasi atau disinformasi, cara bagaimana mengantisipasinya. Yang pertama bagi masyarakat ketika menerima sebuah informasi itu, pertama kita stop dulu. Artinya jangan langsung terlalu antusias atau reaktif untuk kemudian menyebarkan informasi itu. Kita stop dulu, kita cek dulu, kita pikir baru kita bagikan. Artinya itu di dalam proses stop itu pertama itu sebelum kita membagikan informasi itu kita periksa sumbernya. Ya. Sumbernya dari mana ini? Kemudian kita baca informasinya secara lengkap dan hanya judulnya. Kita baru baca judul atau satu kalimat atau satu paragraf langsung kita sebarkan. Padahal masih ada sambungannya di bawah ataupun masih ada videonya masih berlanjut sampai di belakang. Nah itu kita harus pahami dulu konteksnya secara lengkap dari awal sampai akhir. Jangan berhenti di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, kita bandingkan dengan informasi sumbernya, ya, sumber resminya. Misalnya kalau tentang kesehatan, ya kita cek ke Kementerian Kesehatan kah, websitenya. Kemudian kalau tentang atau obat-obatan, ya Badan POM. Atau kalau tentang keuangan, kita cek ya misalnya ke tentang bank tertentu ataupun OJK ataupun Bank Indonesia, kita cek seperti itu. Kalau tentang kepemiluan berarti kita cek ke KPU, website KPU ada memuat tentang itu kah tidak. Ataupun ke tentang ibadah atau agama kita cek ke kantor Kementerian Agama setempat atau institusi yang berkaitan dengan agama tertentu. Kemudian kita tentu cek juga di tanggal publikasinya. Seringkali berita itu sebenarnya sudah lama. Ya. Ternyata baru dinaikkan lagi. Nah, itu juga hati-hati kalau yang sudah kadaluarsa. Kemudian yang tentu saja kepada diri sendiri itu kita tanyakan sama kita punya diri sendiri nih.
apakah informasi tersebut masuk akal atau tidak. Begitu. Ya. Intinya kita harus saring dulu sebelum sharing, gitu. Cek sebelum kita percaya. Jangan langsung percaya di muka. Sudah terlalu semangat jadi percaya duluan. Padahal ini belum tentu benar. Kita harus cek dulu sebelum kita percaya. Nah, kemudian intinya kalau masih ragu jangan dibagikan. Nah, kemudian kita harus menjadi individu yang kritis ya dan bisa melakukan cek fakta. Nah, intinya maksudnya begini. Kita harus ada sedikit upaya untuk mengecek berita itu benar atau tidak. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada aplikasi-aplikasi atau website di dalam negeri maupun di luar negeri yang kita bisa pakai untuk cek fakta, melakukan cek fakta dari berita-berita yang ada. Ya, kalau di dalam negeri itu ada lembaga-lembaga seperti Komdigi. Komdigi itu artinya Kementerian Informasi dan Digital itu punya website, punya aplikasi untuk kita bisa cek hoax atau aduan konten di situ. Kemudian ada Mavindo. Mavindo ini ada punya website. Kita bisa mengecek cek fakta di situ melalui mereka punya turn back hoax. Kemudian ada Tempo cek fakta, ada Kompas cek fakta, ada liputan6.com cek fakta, kemudian ada Tirto ID juga, ada Suara cek fakta. Bahkan aplikasi media sosialnya itu ada untuk mengecek juga, kayak contoh Google itu ada Google cek fakta. Dia ada Google fact check. Kalau kita bisa melalui Google juga, ataupun cek Kalimasada. Sedangkan kalau aplikasi luar negeri itu ada Hoaxy, itu melalui Play Store kita bisa download, kita download saja, nanti kita masukkan berita situ, dia bantu cek. Kemudian ada c2paviewers.com, itu bisa dipakai. Kemudian Turnitin, ada Claimbuster, ya seperti begitu. Jadi intinya ada teknologi, aplikasi-aplikasi yang kita bisa pakai untuk cek fakta juga. Seperti begitu, Sani. Wah, jadi dari penjelasan Bapak tadi ini memang terlihat bahwa isu misinformasi dan disinformasi ini memang membutuhkan pemahaman yang mendalam ya Pak. Ya. Nah, menarik sekali nih. Saya dengar juga Bapak pernah berkesempatan mempelajari isu ini secara lebih khusus ya sampai ke Australia. Boleh nih diceritakan kepada kita nih teman pemilih, seperti apa sih proses pembelajaran dan hal-hal menarik apa yang Pak Victor pelajari di sana? Baik, pada kesempatan tersebut ya, kami mendapat kesempatan untuk mengikuti suatu short course di Australia dengan topik The Challenging of Misinformation and Disinformation, Fostering Information Integrity and Digital Literacy in Digital Age. Ini dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Australia. Kemudian pesertanya adalah 25 orang peserta dari berbagai instansi. Kalau kami dari KPU dan juga ada dari Bawaslu, dari Perludem, itu yang menyangkut kepemiluan ya, organisasi atau institusi yang menyangkut kepemiluan. Kemudian ada juga dari kementerian, ya, Kementerian Sekretariat Negara, dari Kementerian Komdigi juga ada 3 orang peserta dari situ. Kemudian ada juga dari Pemda DKI, dan lainnya ada jurnalis, para jurnalis, dan juga LSM dan NGO. Nah, dalam short course yang kami lakukan selama 2 minggu di Australia tersebut, kami belajar bagaimana negara Australia kemudian menghadapi tantangan misinformasi dan disinformasi dan bagaimana mereka mengelola untuk penanganannya, khususnya ya tentu saja di era digital ini ya. Kami berdiskusi dengan para akademisi, praktisi media, lembaga pemerintah, konsil, ya, kemudian organisasi kemasyarakatan, bahkan juga dari lembaga KPU di Australia, Australian Election Commission-nya, AAC juga hadir. Mereka kemudian memaparkan bagaimana penanganan misinformasi dan disinformasi dalam institusi lembaga
kepemiluan di Australia tersebut. Bahkan yang menarik bahwa Australian Election Commission ini, AAC-nya atau KPU-nya Australia ini, kemudian mereka punya gugus tugas khusus untuk menangani misinformasi dan disinformasi ini. Mereka punya namanya Election Integrity Assurance Task Force. Jadi gugus tugas untuk menangani misinformasi dan disinformasi ini. Secara khusus juga menyangkut FIMI, Foreign Information and Manipulation and Interference, seperti gitu. Nah, intinya short course ini juga dilakukan ya di Queensland University dan beberapa institusi lainnya di Brisbane dan di Sydney. Kami juga mengunjungi seperti kantor ABC, Australian Broadcast Corporation, kemudian juga Meta, dan bagaimana Meta yang membawahi YouTube, Facebook, dan WhatsApp, bagaimana concern mereka terhadap misinformasi dan disinformasi seperti itu. Wah, menarik sekali nih ya, Pak. Ternyata pengalaman Bapak di Australia ini juga sama dengan topik pembicaraan kita hari ini. Iya. Ya, terima kasih sudah berbagi pengalaman dan wawasannya. Tentu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama mengenai pentingnya literasi digital dan sikap kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat. Nah, tidak terasa nih, perbincangan kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin Bapak dapat memberikan sedikit closing statement atau pesan kepada masyarakat. Nah, khususnya kepada teman pemilih terkait pentingnya bijak dalam menerima informasi dan kita bersama-sama melawan misinformasi serta disinformasi dalam kepemiluan. Baik, teman pemilih di mana saja berada, ada satu slogan yang menarik di kantor ABC ABC Australia, Australian Broadcast Corporation, itu dia bilang begini, misinformation spread when we stop questioning it. Jadi sebuah misinformasi itu menyebar ketika kita berhenti untuk mempertanyakannya. Jadi bahwa informasi yang salah, berita yang tidak benar, hoax, itu akan menyebar dengan masif apabila kita sebagai individu masyarakat yang berhenti untuk kritis mempertanyakan apakah ini benar atau ini salah, apakah ini bohong, seperti begitu. Jadi kita harus mempertanyakan kebenaran dari sebuah informasi atau berita yang beredar atau sampai di kita. Nah, jadi sebagai penutup saya ingin mengajak teman pemilih seluruh masyarakat Kabupaten Merauke untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang kritis, yang bertanggung jawab di era digital ini. Jadi informasi dapat menjadi kekuatan untuk membangun, tetapi juga dapat menjadi ancaman apabila tidak disikapi dengan bijak. Nah, ketika fakta dikalahkan dengan kebohongan, maka demokrasi akan melemah. Untuk itu mari kita menjaga kebenaran informasi, dan ini bukan hanya tugas KPU, tapi tugas kita semua, seluruh elemen masyarakat, stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan demi demokrasi kita yang lebih baik ke depannya. Demikian, Sani. Wah, terima kasih Pak Victor. Dan juga terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang masih setia mengikuti obrolan kita sampai dengan akhir. Nah, jangan lupa saring sebelum sharing dan pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di kanal YouTube KPU Kabupaten Merauke. Saya Sani bersama tim podcast KPU Kabupaten Merauke pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi dan tetap bijak dalam ruang digital.